rekan-rekan pelajaran Al-Muyassar Masjid Al-Falah karena menjawab problematika, kemudian saya berusaha tuliskan supaya sistematika itu tapi masih yang bentuk paling sederhana. Pada realnya nanti lebih kompleks. Itu yang paling sederhana. Intinya di dalam kalimat bahasa Arab itu terdiri dari dua macam, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah itu jumlah atau kalimat yang diawali oleh fi'il. Kalau fi'il yang di awalnya berupa fi'il maklum atau fi'il aktif, maka ada isim yang marfu setelahnya disebut fa'il. Nah, kalau ada fi'il yang dia posisinya pasif atau fi'il majhul, maka ada isim yang marfu setelahnya disebut naibul fa'il. Udah kan? Praktis sebenarnya nggih. Nah, kemudian yang kedua adalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu ya apabila sebuah kalimat itu diawali oleh isim. Maka kalau yang fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il, fi'il, naibul fa'il. Kalau jumlah ismiyah terdiri mubtada dan khobar. Nah gitu, bedanya di situ. Nah, kalau mubtada itu ada yang berupa isim zahir. Ya, berupa isim yang misalnya nama orang, nama benda gitu kan. Ada juga isim domir, kata ganti. Yang isim domir contohnya apa? At-talibu mahirun misalnya. Yang az-zahabu makdunun ya. Berikut kan mas itu barang tambang misalnya. Kemudian yang dhamir huwa ghaniyun, dia adalah orang yang kaya. Tapi ada juga mubtada itu berupa masdar muawal. Masdar muawal itu fi'il yang menjadi kata benda. Yaitu cirinya apa? An plus fi'il. An plus fi'il itu sama dengan mubtada di situ, dihukumi sebagai isim. Nah, kemudian khobar itu terdiri dari 3 bentuk, Pak. Yang pertama apa? Isim dhahir nggih. Isim dhahir ini saged berupa macam-macam nggih. Isim yang mu'rab maupun isim yang mabni nggih. Bisa isim isyarah, bisa isim mausul nggih, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, khobar itu berupa sibhul jumlah, mirip jumlah. Ya, yaitu berupa jar majrur ataupun dzaraf. Kalau yang dhamir tadi misalnya Muhammadun nabiyun, dan nabiyun itu sebagai khobar yang berupa isim zahir. Ketika Muhammadun fil masjidi, fil masjid ini disebut khobar, tapi berupa sibhul jumlah. Atau Muhammadun amamal babi, Muhammad di depan rumah, di depan pintu, itu juga dzaraf. Itu nanti konsekuensinya apa? Khobarnya itu boleh di depan. Yang kalau khobarnya berupa sibhul jumlah. Contohnya, fil masjidi Muhammadun. Itu boleh. Kan yang di depan kan seharusnya mubtada. Tapi yang khusus sibhul jumlah, gitu loh Pak. Nanti khobarnya boleh di depan. Bahkan wajib nanti ada. Nah itu keterangan yang lebih jauh nanti. Nah, kemudian yang ketiga, khobar berupa jumlah. Nah ini yang kita bahas kemarin. Nah, jumlahnya itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Khobarnya itu berupa jumlah kalimat lagi. Jadi kalimatnya bertingkat gitu loh Pak. Dan berikut contohnya apa? Napa sing ngandhape sing fi'liyah? Al muslimu zahaba ilal masjidi. Kalau 1 orang, kalau 2 orang. Al muslimani zahaba ilal masjidi. Kalau 3 orang. Al muslimuna zahabu ilal masjidi. Paham? Ketika khobar, zahabu ilal masjid itu khobar, Pak. Tapi zahabu ilal masjid itu jumlah juga, fi'liyah dia namanya. Nah, mubtada'nya al muslimuna itu. Zahabu ilal masjid itu khobar. Tapi khobarnya itu berupa jumlah
fi'liyah karena diawali oleh fi'il, tapi syaratnya harus menyesuaikan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya banyak, ikut banyak. Mubtada'nya satu, ikut satu. Nah, berbeda kalau fi'il fa'il. Kalau fi'il fa'il, fi'ilnya harus mufrad. Harus posisinya tunggal, ya mufrad. Ya. Misalnya, zahaba al-muslimu, zahaba al-muslimani, zahaba al-muslimuna. Fa'ilnya al-muslimu, al-muslimani, atau al-muslimuna, fi'ilnya tetap mufrad, tetap tunggal, zahaba. Paham Bapak? Dari membaca tulisan itu sudah paham ya? Kira-kira ketika saya buatkan tulisan itu Bapak lebih paham atau lebih pusing? Lebih paham ya. Berarti PR saya harus banyak membuat tulisan terus ya. Harus menjelaskan. Dan kalau apa ya? Kalau teoritis. Perlu ini untuk mahasiswa Pak. Iya. Jadi alhamdulillahnya, alhamdulillah hari Rabu itu saya sakit. Di rumah sakit saya banyak merenung. Di antaranya begitu sehat saya langsung banyak nulis, Pak. Nah, di antaranya hari ini saya menulis judulnya Sejarah Kemunculan dan Perkembangan Ilmu Mustalah Hadis. Nah, nanti Bapak saya share. Itu hanya 3 halaman. Saya punya keinginan Bapak itu, kan baca buku segini kan males. Tapi kalau dipetil-petil, telung halaman, itu bisa paham. Mengapa ilmu mustalah hadis itu penting. Jadi Masya Allah ya, salah satu agama yang memikirkan riwayatan itu hanya Islam, Pak. Agama lainnya ada. Jadi sampai diteliti riwayat ini sahih apa enggak, dilihat dari sudut pandang apanya, perawinya, atau sudut pandang, sampai akhlak yang meriwayatkan pun akan menentukan. Nah, maka ketika seorang muslim itu, pertama cirinya itu orang yang berilmu. Orang berilmu itu bisa membedakan antara hak dan yang batil, terus bisa menyaring, tidak asal ngemplok gitu loh Pak. Nah, kemudian orang Islam tuh harus jujur perkataannya, kenapa? Sekali dia berdusta, kemudian dia dikenal dengan kedustaannya itu, maka seluruh perkataannya akan ditolak, dijadikan riwayat. Nah, akhlak kaum muslimin itu seharusnya luar biasa. Sekali kemudian orangnya itu misalnya omongannya jujur, tapi dia akhlaknya, maksiatnya luar biasa, ditolak, Pak. Jadi ketika seorang muslim itu sudah dia banyak bicara, banyak maksiatnya, itu maka peluangnya riwayatnya ditulis itu semakin sedikit. Maka seorang muslim itu ketika bicara sikoh, jujur, terus sesuatu yang benar. Maka ketika Nabi saya mengatakan, kalau saya mengatakan di balik gunung itu ada musuh, apa kalian percaya? Pasti percaya gitu. Itu ciri seorang muslim, dipercaya. Nah, makanya saya semangat untuk membagikan di antaranya ilmu mustalah hadis itu kepada Bapak, itu bukan untuk mendalami ilmu mustalah hadis, tapi ada sisi-sisi lain hikmahnya. Jadi kita diajarkan untuk berbicara, untuk berakhlak yang luar biasa dari sisi perkembangannya. Karena ilmu itu kita belajar hari ini Pak ya, proses belajar itu yang pertama adalah meneruskan ilmu. Kemarin saya sudah bilang begitu tereng ya. Jadi kita belajar ini meneruskan ilmu Pak. Jadi meneruskan ilmu sebagaimana Nabiullah Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah, kemudian menyampaikannya kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in sampai kepada kita. Seandainya ada satu generasi yang nggak mau belajar semua, maka ilmu itu terputus, Pak. Nih. Tapi karena kita belajar hari ini itu untuk meneruskan ilmu itu, meneruskan wasiat Nabi. Karena Nabi itu tidak mewariskan harta dan kekuasaan, Nabi mewariskan ilmu. Jadi kita ini ya luar biasa punya amanah meneruskan ilmu itu. Kemudian memelihara ilmu dengan mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Tidak hanya
meneruskan, tapi nek mboten diamalkan nggih mboten dipelihara. Kemudian mentransformasikan ilmu, mendakwahkannya kepada orang lain. Maka di dalam surat Al-Asr niku napa demi waktu sungguh manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan memberikan nasihat. Beriman itu kan harus ada ilmunya. Jadi dia harus berilmu, harus mengamalkan ilmunya itu kemudian mendakwah. Maka Bapak sekalian, masya Allah ya, mugi-mugi dados pewaris para nabi, ya, dados ulama, ya. Milo anggene belajar semangat ya. Ampun menyerah aku wingi ismi apa fi'liyah susah naga belajarnya. Nah, nggih. Diberi tulisan agak mudah nggih. Agak mudah. Tapi saya harus lebih kerja keras nih. Nggih. Jadi dan ini apa yang kita pelajari kemarin itu Pak ya. Kita kan sudah ada pelajaran fa'il sama naibul fa'il nggih. Nah, bedanya fa'il kalian naibul fa'il napa? Yang satu fi'il majhul, yang satu fi'il maklum. Nah, gitu. Nah, nanti sementara niku mawon, nanti ke depannya akan banyak rincian. Nggih. Akan banyak nanti naibul fa'il itu ketika dibuat dari apa, misalnya nanti akan kita pelajari. Nggih. Kemarin sudah sampai halaman pinten, Pak? Yang di buku yang di tulisan saya itu fi'liyah sama ismiyah, pun paham ya berarti nggih? Maksudnya secara garis besar, sampun paham ya? Bedanya fi'liyah kali ismiyah. Karena kita akan memperdalam pelajaran kita ini akan beberapa pekan ke depan akan memperdalam jumlah fi'liyah dan ismiyah itu, Pak. Karena kalau sudah memegang fi'liyah sama ismiyah panjenengan sudah bisa baca kitab seharusnya. Baik, Bapak 3 pinten? 37. Nih. Kalau ini terjemahkan ke dalam bahasa Arab sudah bisa nggih? Terakhir niku nggih wingi nggih. Tak niki tamrin ij'al ma ya'ti naibal fa'ili. Jadi tamrin latihannya jadikanlah apa yang berikut ini naibul fa'il. Jadi bagaimana cara merubah naibul fa'il? Gimana caranya, Pak? Fi'ile ingkang waune maklum dipun dadosaken majhul. Paham? Yang tadinya napa? Fi'il maklum dijadikan fi'il majhul. Fi'il majhul di fi'il madhi wazane pripun polane? Fu'ila. Terus kalau fi'il mudhari' fi'il mudhari' yuf'alu. Jadi apapun wazannya fi'il maklum, baik fa'ila, baik fa'ala maupun fa'ula, ketika dijadikan fi'il majhul menjadi satu wazan atau satu pola yaitu fu'ila. Demikian juga fi'il mudhari' wazannya yaf'alu, yaf'ulu maupun yaf'ilu, ketika dijadikan fi'il majhul napa? Menjadi yuf'alu. Oke, Bapak bisa dipahami? Nggih. Nah, tugasnya jadikanlah kalimat berikut ini menjadi naibul fa'il. Amarat Maryamu rojulan. Amarat fi'il napa? Maklum napa majhul? Maklum. Wazannya fa'alat. Nah, ketika jadikan majhul menjadi apa? Amarat menjadi apa? Umirat. Umirat. Kalau amarat itu apa? Memerintah. Kalau umirat perintah. Sekarang yang jadi fa'il mana? Maryam. Maryam dihilangkan nggih? Sekarang tinggal rojulan. Ketika jadi marfu menjadi rojulun. Rojulun itu laki-laki atau perempuan? Umirat atau umiro? Umiro. Jadi jawabannya umiro rojulun. Paham Bapak? Pak Harno? Paham? Umiro
rajulun. Nggih. Pak Pak Johar paham nggih? Insyaallah. Sakniki jenengan garap piyambak. Yadribu Aliyunil hirata. Yadribu. Fi'il napa niku? Mudhari yang apa? Maklum atau majhul? Yadribu. Maklum napa majhul? Maklum. Nah, diganti majhul terus pripun? Yud robu. Nah, sekarang al-hiratu atau al-hirota? Al-hiratu niku laki-laki atau perempuan? Nah, kalau perempuan terus napa? Yutrobu napa diganti? Tutrobu. Karena mana dijawab Pak Johar? Jawabannya sing leres pripun? Tutrobunil apa tutrobul nggih tutrobul hirotu nggih paham nggih paham dereng dereng jadi aliyun itu kan fa'il nggih Pak nggih Ali memukul kucing gitu ya 1000 aliyun al-hirota kan niku aliyunil hirota kemudian menjadi kucing dipukul maka al-hirotu gitu yang tadinya ya 1000 menjadi tutrobul hirotu kucing itu dipukul. Terus Pak Selamat taksirul pintu dibaca dulu soalnya. Terus jawabannya ini kan maklum jadikan majhul. Kalau sudah tuk itu langsung salah itu. Yuksaru. Jadi semua fi'il mudhari kalau dijadikan majhul hanya satu, Pak. Lo pun nulis niki pun ping pinten nggih? Hah? Ini malah kalau jadi apal nih nggih. Bejana, inak niku bejana. Angkir napa ember napa. Sekarang Pak, napa niku soalnya yaksiru nggih? Ya, yaksiru niku wazannya yang mana? Taksiru wazannya yang mana? Taksiru. Yaf'ilu. Taksiru itu kan fi'il mudhari wazannya ini. Nah, ketika dimajhulkan menjadi yuf'alu. Nah, kan itu kan menjadi tuksaru, menjadi yuksaru itu tergantung. Ya, naibul fa'il niku laki-laki atau perempuan. Al-ina itu laki, maka menjadi yuksaru. Nggih. Paham? Nggih, monggo Ustaz. Ta'alaka dhaifun menjadi
Agak mikir nih. Tuh saya nggak bawa dompet ya Pak. Kalau bawa dompet tak kasih 100.000 ini. Jawabannya ringkas. Su'ilta. Jawabannya su'ilta. Kan itu kan pertanyaannya dhaifun itu napa? Tamu. Tamu napa? Bertanya kepadamu. Seorang tamu bertanya kepadamu, pasifnya kamu di. Nah, kalau kamu ditanya berarti su'ilta. Kalau aku ditanya su'iltu. Ya. Kalau dia ditanya su'ila. Nah, kalau mereka ditanya su'ilu. Kalau mereka perempuan ditanya su'ilna. Kalau kami ditanya su'ilna. Nah, gitu. Kalau kamu perempuan ditanya su'ilti. Oke. Paham Bapak? Oke. Oke. Yo. Mas, atau aliyun abaka. Apa jawabannya? Atau aliyun abaka. Atau itu fi'il apa? Mati napa? Wazannya napa niku? Wazannya agak beda nggih. Af'ala. Maka majhulin apa? Majhulin apa? Uf'ila. Uf'ila. Berarti kalau atau beri ukti. Nggih. Ukti. Kan ukti. 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 Abakan niku napa? Isim napa? Ayo Bapak dibantu isim napa abaka? Nggih ayahmu. Tapi isim napa? Isim dhamir. Abuka, abaka, abika. Nah, isim napa? Asmaul khamsah. Kalau abaka berarti mansub. Marfu'nya napa? Pakaian apa? Pakai wawu. Abuka. Berarti napa? Ukti. Bisa ya? Masya Allah. Enggak apa-apa. Ukti abuka. Ayahmu di. Niki gampang niki. Dibaca dulu soalnya. Dibaca dulu soalnya. Nggih. Fi'ilin apa? Fi'il. Fi'ilin apa niku? Yak tulu. Yak tulu yang mana ini yak tulu? Wazannya mana? Yaf'ulu. Majhulnya menjadi berarti yuk. Nah, yuk talun apa? Nggih, kafiruna. Masya Allah Pak Jahar pinter ya. Jadi nggih, yuktalul kafiruna. Karena al-muslimuna itu kan fa'il, fa'ilnya dihilangkan gitu. Kemudian kafirina itu mansub menjadi marfu. Jadi yuktalul kafiruna. Artinya apa? Orang-orang kafir dibunuh. Kita dengan belajar bahasa Arab, diskusi kata seperti ini, jenengan tambah pikun apa tambah cerdas? Buatan tambah cerdas karena mau berpikir. Nggih. Kan akhirnya wau sing ngebleng mau kan awal-awal ngebleng sakniki mulai rada tahu. Kudune soalnya 1000. Ini kan 10. Terus Pak Arno. Nggih, rajulan nggih. Rajulan. Terus tadi
Gampang niki, Pak. Suila leres nggih. Nggih, suila rajulun. Karena an-nabiyunya dihilangkan. Niku terjemahin apa? Sa'ala itu kan bertanya. An-nabiyu, nabi. Nabi bertanya kepada siapa? Seseorang laki-laki. Kemudian menjadi naibul fa'il, seorang laki-laki ditanya. Dari su'ila rajulun. Nggih, sudah mulai paham? Nggih, enggak Pak, sama Roni. Nggih. Diterjemahkan Pak Guru memerintah kepadaku. Berarti bahasa naibul fa'il pripun? Aku diperintah. Karena aku diperintah niku bahasa Arabnya pripun? Aku diperintah. Umir tu. Yeah. Dari umiru, umirota, umirna, umirta, umirtuma, umirtum, umirti, umirtuma, umirtuna, umirtu, umirna. Nah gitu. Berarti jawabannya apa? Aku diperintah. Yang perintah sinten? Pak Guru. Monggo Pak. Terakhir Dorobani. Nggih, menjadi rojulunya hilang. Fa'ilnya jenengan ini kan saya maklum Pak, dijadikan majhul. Niki lho Pak. Doroba. Doroban niku ingkang pundi wazane? Doroba niku ingkang pundi? Ingkang paling atas. Fa'ala. Doroba. Terus majhulnya pundi Pak? Uila. Menjadi duriba. Rojulunnya nggak boleh. Durib tu. Jawaban ini Pak, durib tu. Rojulun ini kan niku pun fa'il dihilangkan. Oke. Seseorang memukulku. Berarti aku dipukul. Nah aku dipukul, durib tu. Oke. Sudah mulai paham Bapak? Insyaallah. Itulah ilmu. Ilmu itu menyingkap tabir. Pokoknya segede. Jenengan kedah nyatet. Niki kan napa kosakata niki kan sejak awal niku kan sering dimunculkan. Doroba aliyun kalban. Nah, misalnya, doroba niku mukul. Nek wonten doroba melih pengerti artinya memukul. Dorobani memukulku. Saya memukul sinten? Rojulun. Rojulun niku sebagian apa? Fa'il. Karena doroba fi'il maklum. Ya, menjadi naibul fa'il harus dibuat majhul. Ketika dibuat naibul fa'il itu sudah dipahami, Pak. Nah, gitu. Unzilal Qur'anu. Al-Qur'an diturunkan. Jenengan kira-kira sing nurunkan Al-Qur'an sinten? Berarti meyakini Allah kan? Dan itu kan dari kata anzalallahul Qur'ana. Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Kemudian unzilal Qur'anu. Al-Qur'an telah diturunkan. Panjenengan mesti paham sih menurunkan Allah. Dalam konteks tidak mungkin tiba-tiba misalnya ada kalimat misalnya durib tuh aku dipukul atau duribu Muhammad dipukul. Duriba Muhammadun misalnya Muhammad dipukul. Ini pasti ada konteks di awal. Kalau dalam bahasa Arab ada kalimat. Lah untuk mempersingkat kan nggak disebutkan semua fa'ilnya. Diganti domir, diganti dambil fa'il. Nggih, mungkin dalam bahasa Indonesia contohnya terus niki. Budi membantu ibu di rumah. Ya. Terus ibu dibantu mengangkat air. Kira-kira ibu dibantu mengangkat air, sing bantu sinten?
Nah, kayak gitu Pak nantinya. Nah, nanti maka ada kalimatnya nggak sendirian dia, ada di depan, nah gitu. Untuk mempersingkat kayak gitu. Nah, jenengan kan supaya tahu ilmunya kan teorinya gitu loh Pak. Nanti fungsinya seperti itu. Misalnya eh, misalnya Syekh Muhammad menulis buku yang berjudul Risalah. Nah, misalnya Risalah ini. Kemudian buku itu ditulis dalam waktu yang sebentar, misalnya dalam waktu yang singkat. Kan butuh naibul fa'il. Kutibal kitab misalnya. Buku itu ditulis. Nggak perlu disebutkan lagi. Syekh Muhammad menulis lagi, itu ditulis lagi sama Muhammad ya. Sudah ada. Itu hanya untuk mempersingkat kalimat berikutnya. Nah, gitu. Makanya ketika fa'ilnya dihilangkan, yang baca itu paham, yang mendengarkan juga paham. Iya, bahasa Indonesia juga demikian. Iya, supaya nggak bosan yang baca gitu. Nggih, teh niku. Nggih. Nah, insya Allah pelan-pelan ya. Yang penting pertama sakniki ngertos menawi ada fi'il maklum, belakangnya ada isim yang marfu disebut fa'il. Ketika ada fi'il yang majhul, di belakangnya ada isim yang marfu disebut naibul fa'il. Lah panjenengan tugase ingkang sepindahan mangertosi fi'il niku maklum napa majhul. Lah pripun carane ngerteni nek niki fi'il niku maklum atau majhul? Ngertos polanipun. Nah, polanya ini. Ketika ini maklum, maka ini majhul. Ketika ini maklum, sana majhul. Maka memahami pola, menghafal pola itu sangat penting Bapak. Jadi pertama memahami pola, kedua tahu artinya. Dan jenengan ngerti artinya kan penak gitu. Misalnya seseorang memukulku, nah, berarti aku dipukul kan niku. Kalau karek ngartek kewe aku dipukul niku artinya nopo? Nggih. Daraballahu masalan. Ya, misalnya berarti kalau Allah memberikan permisalan. Berarti kalau diberikan permisalan kan apa? Duriba masalun gitu kan? Dan niku mawon. Paham Bapak? Sampun semlenget dereng? Nggih. 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 Udrobu Pak, kalau saya dipukul, aku sedang dipukul. Udrobu. Wazannya ini, udrobu. Budi, enggak. Budi atribu. Kalau adribu niku fi'il mudhari' yang maklum. Nggih, doroba yatrobu, bukan yatribu. Napa? Doroba yatribu, misalnya gitu. Kalau adribu berarti aku sedang memukul, Pak. Fi'il mudhari'. Artinya lain. Kalau darib itu fi'il madhi. Telah. Kalau adribu, aku sedang. Nah, kalau udrobu, aku sedang dipukul. Kalau udrobu. Kalau adribu, aku sedang memukul. Dan itu. Beda Pak. Makanya, jenengan kan terus nonton sandangan nih. Gitu. Terus nonton harakate. Dan orang harakate macam pripun? Saged mocone adribu, udrobu, adroba. Ngerteni fi'il maklum kali majhul pripun? Niku konteks jenengan pakai perasaan mungkin. Misalnya ada huruf kutifa az-zahratu, misalnya kedai tapi nggak dikasih harokat. Nggak mungkin kan bunga itu
memetik. Pasti bunga itu dipetik. Dan itu contohnya makanya harus paham konteks, harus paham arti. Jadi proses belajar kita masih agak panjang, Pak ya. Tapi jenengan putus asa mboten. Karena belajar niku tulus zaman. Waktune tuwa. Sabar. Jadi napa kak ceritani sekedhik. Kira-kira wong miskin iku dadi miskin iku mergo males atau mergo napa? Apakah ada sebuah kesimpulan orang itu miskin karena malas, benar apa enggak? Bisa jadi. Sekarang lo cerita. Ana wong pemulung teko kerja saka jam 6 isuk nganti jam 6 sore, tetep miskin, Pak. Kira-kira nek kerja saka jam 6 isuk nganti jam 6 sore niku males napa giat kerja? Giat, tapi tetep miskin. Ada satu anak bos, anak direktur. Sekolah ya kadang teko, kadang ora. Tapi kerjane 2 jam duitnya akeh. Niku males napa tenanan kerjane? Kok iso sugih? Yang membuat sebenarnya, Pak, yang membuat orang itu bisa bagus, berkualitas apa tidak kehidupannya itu pendidikan. Coba nek anak bos mau sama pemulung mau sejak awal diberikan akses pendidikan yang sama. Yang satu dia karena miskin terus bersemangat kerja, isi pendidikannya diberikan akses yang sama. Yang satu anak bos sekolah males-malesan akan keselip, Pak, sama anak pemulung itu. Jadi yang membedakan diantaranya adalah akses pendidikan, ilmu, Pak. Jadi yang membuat seseorang itu bermasalah, terbelakang karena tiadanya akses ilmu. Nah, panjenengan nantinya orang yang belajar sama yang tidak belajar juga sama, beda nanti. Nggih. Hal yastawi aladina ya'lamun waladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu saja berbeda. Ya, betul. Maka panjenengan saat ini kan proses belajar. Tujuannya gini apa? Tujuannya niku ya kan meraih derajat yang tinggi itu kita. Dapat orang yang sama-sama ahlul ibadah, sholat, ya. Sholat maghrib misalnya. Yang satu doane ra ngerti, tidak mau memahami doa. Yang satu walaupun doa dengan tapi dia proses belajar terus menerus. Sehingga bacaannya di Al-Fatihah memahami Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa, Ar-Rahmanir-Rahim artinya apa. Maka ketika beribadah beda, Pak. Amal soleh yang berkualitas itu amal soleh yang bisa mempengaruhi hati, Pak. Nah, salah satu amal soleh yang mempengaruhi hati itu tadabbur Quran. Niku. Nek panjenengan niku tadabbur Quran benar, akan mempengaruhi hati, akan menggerakkan anggota tubuh itu untuk taat. Lah piye nek tadabbur Quran nek bahasa Arab ora ngerti gitu. Nah, kita ini belajar dalam rangka untuk tujuannya meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Dengan apa? Beramal soleh yang bisa menggerakkan hati kita agar anggota badan kita itu untuk taat kepada Allah. Karena anggota badan kita itu taat kepada hati kita, tunduk kepada hati kita. Nah, hati kita itu berniat buruk, ya anggota badan kita menjadi buruk. Nah, apa hati kita baik, maka anggota badan kita akan menjadi baik. Dan faktor amal soleh yang terbesar menjadikan hati itu baik, niku napa wau? Tadabbur Quran. Jadi maca Quran itu tidak hanya huruf per huruf, jadi ngertos. Insya Allah mangke Bapak, nek pun ngertos kaidah bahasa Arab, ketika membaca Quran akan beda. Panjenengan akan banyak berhenti. Apa? Karena kagum. Ya Allah, ya Allah. Jadi jenengan di situ kan ada proses berpikir, membaca tidak hanya sekedar baca idgham, iqlab, ifanya, tapi sampai pada pesan apa yang Allah sampaikan lewat tulisan itu. Panjenengan akan beda, Pak.
Nah, mangke pengen nyoba rasane? Ingin belajar yang sungguh-sungguh. Jadi nggih, 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 nggih. Misale panjenengan ngertos sampai kata Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dua sifat Allah yang Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, seandainya bukan karena sifat kasih sayangmu ya Allah, aku gitu dosanya akeh pol. Tapi aku optimis ya Allah, panjenengan itu akan menutupi dosa-dosaku. Engkau adalah zat yang ketika aku memohon kepadamu, aku diampuni. Dari baca Ar-Rahmanir Rahim, muncul rasa harapan kepada Allah yang luar biasa. Mulai ketika Malik Yaumiddin, tapi ketika Malik Yaumiddin ya Allah, Engkau itu maha merajai hari pembalasan, tidak ada raja selain dirimu ya Allah. Saya khawatir, seandainya dosaku yang kecil apapun Engkau tahu ya Allah. Dan Engkau akan balas dengan siksaanmu ya Allah. Muncul rasa takut. Dari kata Malik Yaumiddin. Maka ketika kita muncul rasa roja, rasa harap, muncul rasa takut, kemudian kita bersumpah, berjanji kepada Allah. Iya karena butuh iya karena nasta'in. Kalau begitu ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah. Dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Jadi ini diurut-urut Pak. Mengke Masya Allah, jenengan maca Quran sakit nangis dewi. Nangisnya bukan karena keindahan lagu yang dibaca seorang qari, tapi karena jenengan tahu Allah menjanjikan apa, tahu Allah akan memberikan sanksi apa bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Dan niku Pak, maka orang yang berilmu niku adalah kita dalam rangka meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Amal soleh yang kita lakukan di atas ilmu, bukan karena kebiasaan, bukan karena budaya masyarakat di sekitar situ kemajuan melu masjid, tapi benar-benar dorongan hati yang kuat, Pak. Pun semangat belajar dereng. Nggih. Baru nggih. Nggih, ya bi ilmu. Nggih mengke nek pun panjenengan mau kitab lah, kalau berharap mungkin setahun melih, napa 2 tahun melih jenengan pelan-pelan baca kitab, tafsir Quran tidak hanya pendek-pendek, kan jenengan baru tafsir surat pendek-pendek gitu. Misalnya tafsir 10 ayat awal surat Al-Baqarah. Niku pun luar biasa, Pak. Niku akan mencintai Quran mungkin insyaallah. Nggih. 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 Nggih, mungkin nggih nganu nggih, mungkin misalnya imam itu harus lihat makmumnya juga. Nek terlalu pelan mungkin makmumnya mboten fokus nggih saged. Terlalu cepet nggih nganu tengah-tengah. Nggih. Karena akan diisi oleh hal yang lain misalnya nggih. Makanya melihat makmumnya. Tartil nggih. 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 Nggih niku memang penting sih. Mila imam niku harus mengetahui fikih salat. Di antaranya nggih. Nggih bacaan niku imame macane bener seperti nasihat napa sekedar hafalan niku nggih ketinggal kok. Baca Qur'ane dadi bosen sing makmume. Tapi nek imame niku nemaos kados menghayati niku krasa kok makmum. Ada getarannya benten. Dan nggih berpengaruh. Buktine napa? Panjenengan salat teng Masjidil Haram wis. Wow, niku
Mbok salat sejam pun mboten krasa. Nggih. Nggih. Tapi cepetnya tartil. Nggih, mboten cepet rarat mboten. Nggih. Nggih. Nggih semangat. Nggih. Jadi napa sakniki jenengan asline wone kula badhe memberi PR jenengan tapi takut jenengan niku berat. Di antara napa hafalan tasrif lugawi yang maklum kalih majhul. Yang maklum itu contohnya pripun? Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Itu kan yang maklum. Ketika maklum ada domir mutasil, domir yang bersambung di situ sebagai fa'il, Pak. Tapi ketika kutiba, kutiba, kutibu, kutibat, kutibata, kutibna, kutibta, kutibtuma, kutibtum, kutibti, kutibtuma, kutibtuna, kutibtu, kutibna. Niku wonten domir mutasil yang bersambung ke situ, tapi posisinya naibul fa'il. Niku asline jenengan harus apal. Contohnya teng budi penerapan teng mriki sa'ala sa'alu. Nek naibul fa'il suila suilu. Jenengan kan bingung, aku ditanya ki opo? Suilna suilta suiltu. Karena napa panjenengan mboten kuasai. Makanya jenengan napa tasrifan lughawi baik fa'il maupun naibul fa'il harus dikuasai. Nek naibul fa'il ngangge majhul, nek fa'il ngangge maklum. Paham Pak? Wah, aku usia 60 tahun iki ndak apal-apal, enggak ada batasan usia di situ. Nggih. Ning kinten-kinten jenengan repot mboten Pak Johar? Enggak nggih. Sudah karena sudah tahu manfaatnya nggih. Nggih, kados wau nggih. Jenengan dereng asal musharraf nih soalnya nggih. Tang musharraf niku wonten, Pak. Jadi teng buku Al-Kafi namine. Jenengan kan nembe nahwu. Niku kan sorof. Niku mengke wonten tasrifane. Tasrifane untuk fa'il sama naibul fa'il. Nggih, nek sing fa'il niku fi'il maklum. Nek sing naibul fa'il fi'il majhul. Lah niku jenengan hafalkan. Nanti tinggal misalnya tinggal suilu. Amara jadi umira umiru. Gitu. Doraba jadi duribu. Itu niku Pak. Anton ngepas kita. Ya, tapi niki berat nggih Pak nggih. Nek berat nggih sementing paham mawon tuh. Tapi niki Pak. Tujuan kita belajar itu menghilangkan kebodohan pada diri kita. Nggih. Mungkin nek jenengan pun pinter niku Masya Allah akan tawadhu. Ketika melihat orang lain kayak berproses awal, jenengan niku boten menghina. Aku biyen ya kaya ngono. Lagi berproses. Makanya ketika ada orang tertatih-tatih, boten aku tertatih-tatih karena berproses. Aku sudah melewati alhamdulillah. Ada orang yang gitu seharusnya kan dibantu ya Pak nggih. Nggih, mungkin panjenengan dan niku nggih kita ke depan pertemuan pendatang masuk ke jumlah ismiyah, Pak. Jadi yang saya bicarakan itu baru jumlah fi'liyah. Fi'il maklum ketemu isim yang marfu tersebut disebut fa'il. Ada fi'il majhul, di belakangnya ada isim yang marfu disebut naibul fa'il. Niku tok asline. Mungkin demikian ya, bon jam 9 kurang sekedhik, mungkin manfaat. Pangapunten, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.